Halo semuanya, balik bersama saya, Tawi Jaya di dalam Explain Investasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kinerja sepanjang tahun 2023 dari emiten Bulan sekali, dan juga nanti saya akan sedikit berbicara bagaimana prospek Demas sepanjang tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya. Sepanjang tahun 2023, pendapatan Demas turun tipis sebesar 0,57% dari 1,923 triliun menjadi 1,921 triliun. Dengan demikian, pendapatan di BS Industri yang masih berkontribusi berbesar terhadap total penjualan, yakni sebesar 86% atau 1,63 triliun rupiah dari 1,89 triliun total penjualan dari Demas, yang mengalami kenaikan, yakni penjualan di BS Industrial dan perumahan, sedangkan di BS Komersial itu mengalami penurunan 91%. Daikin Industries dan Amazon Data Services berkontribusi terhadap pendapatan Demas yang masing-masing sebesar 26,98% dan 20,89%. Beban usaha mengalami kenaikan 6,8% menjadi 595 miliar rupiah, mengakibatkan penurunan laba bruto sebesar 5% menjadi 1,32 triliun rupiah. Beban penjualan seperti komisi penjualan, biaya manajemen dan lain-lain itu mengalami kenaikan dari 35 miliar menjadi 69 miliar. Sedangkan beban umum dan administrasi berkontribusi paling besar terhadap beban usaha, yakni sebesar 51% dengan gaji dan upah serta tunjangan itu berkontribusi sebesar 55% terhadap beban umum dan administrasi. Beban usaha mengalami kenaikan sebesar 24,7% menjadi 247 miliar rupiah dari yang sebelumnya 198 miliar rupiah. Hal tersebut mengakibatkan laba usaha mengalami penurunan sebesar 8% menjadi 1,078 triliun rupiah. Yang perlu dicermati bahwa pendapatan laba bruto dan laba usaha itu mengalami penurunan, sedangkan laba sebelum pajak itu mengalami kenaikan dikarenakan hasilan lain-lain mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 165% dari 62 miliar rupiah menjadi 164 miliar rupiah. Jadi kenaikannya itu 102 miliar rupiah, yang artinya ini bila kita bagi dengan jumlah lembar saham yang beredar setara dengan 2,1 rupiah atau berkontribusi sebesar 8,3% dari earning per share Demas tahun 2023 ini. Selama tahun berjalan, turun tipis sebesar 0,6% atau sekitar 8 miliar menjadi 1,209 triliun dari 1,217 triliun rupiah. Angka tersebut menghasilkan earning per share sebesar 25,1 rupiah. Sedangkan untuk aset mengalami kenaikan 1,43% secara year on year diiringi dengan penurunan liabilitas sebesar 0,79% secara year on year. Rasio PBB saham Demas pada saat video ini dibuat di harga Rp164 sebesar 1,34 kali. Angka ini masih di bawah rata-rata PBB dari saham Demas dalam 9 tahun terakhir sejak Demas IPO pada tahun 2015 yang sebesar 1,4 kali. Sedangkan rata-rata PBB Demas dalam 5 tahun terakhir sebesar 1,75 kali. Secara historis Tapalugi, melihat pendapatan Demas tidak mengalami pertumbuhan yang konsisten. Begitu halnya dengan laba bersih yang tercermin pada earning per share yang naik turun ya, fluktuatif sejak IPO tahun 2015. Namun, untuk margin labanya terlihat dapat bertahan di atas 47% ya. Untuk net profit margin dan margin laba usahanya itu dapat bertahan di atas 40%. Bahkan capaian 2023 gross profit margin dan margin laba usaha maupun margin laba bersih itu masing-masing dapat di atas rata-rata margin laba dalam 9 tahun terakhirnya. Rasio BI saham Demas pada harga Rp164 itu sebesar 0,49 kali. Angka ini di bawah dari rata-rata BI rasio saham Demas dalam 9 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir yang masing-masing sebesar 9,54 kali dan 9,03 kali. Berbicara mengenai saham Demas sangat berkaitan dengan dividen, karena sejak IPO saham ini selalu membagikan dividen dengan payout rasio yang besar, dan saham Demas menjadi salah satu saham yang menjadi incaran bagi investor yang melakukan dividen investing ya dan mengejar yield yang besar. Untuk dividen yieldnya sendiri, dengan asumsi bila memiliki saham Demas dengan average pada saat video ini dibuat Rp164, dividen yield final yang akan didapatkan sebesar 7,3% dari dividen final itu sebesar Rp12 dengan asumsi payout rasio-nya itu sama dengan tahun-tahun sebelumnya, karena pada akhir
tahun lalu, Demas sudah membagikan dividen-dividennya ya untuk capaian tahun 2023. Dengan target marketing sales pada tahun 2024 ini tidak berbeda jauh ya dengan target marketing sales pada tahun 2023 yang sebesar 1,8 triliun rupiah, dan dengan asumsi bahwa manajemen Demas mampu kembali mencapai angka marketing sales tersebut pada tahun 2024 dan dengan margin laba yang hampir sama dengan capaian pada tahun 2023 yang cukup besar. Maaf, proyeksi earning per share pada tahun 2024 untuk saham Demas ini ya, dengan dikurangi dengan penghasilan lain-lain tadi yang cukup besar angkanya yang menyumbang sekitar 2 rupiah untuk earning per share-nya, maka dapatkan angka 24 rupiah untuk earning per share 2024 setahun penuh. Dengan proyeksi dividend payout ratio juga hampir 100% untuk tahun-tahun selanjutnya, maka dalam 1,5 tahun ke depan bila kita saham Demas dengan averaging 164 rupiah, maka kita akan mendapatkan 3 kali pembagian dividen masing-masing sebesar 12 rupiah, yang artinya yield-nya akan mencapai sekitar 22%. Dan berbicara mengenai harga wajar dari saham Demas, lebih suka ya menggunakan rata dari rasio PBB, karena dari earning per share Demas apabila kita menggunakan PE ratio, kinerjanya itu naik turun ya sebagaimana yang tadi telah di-mention. Sedangkan untuk neraca dari Demas itu relatif stabil ya, maka didapatkan tadi harga rata-rata rasio BBB-nya itu 1,4 kali, yang bila dialihkan dengan ekuitas saham dari Demas didapatkan harga wajar sebesar 170 rupiah, dan angka ini menurut saya cukup wajar ya. Mengapa Demas masih belum layak diapresiasi lebih mahal? Karena dari pendapatannya itu cukup sulit untuk menumbuh secara konsisten. Terlihat dari pembagian dividennya dari tahun 2015 hingga tahun 2023 ini tidak mengalami kenaikan, bahkan bergerak fluktuatif ya. Kadang-kadang dividennya besar, kadang-kadang dividennya menurun. Salah satu tanda bahwa perusahaan tidak grow secara konsisten adalah bagian dividen mereka tidak menumbuh juga. Dan Demas merupakan salah satu perusahaan tersebut. Jadi dengan pasal tidak lalu mengapresiasi saham Demas dengan harga yang lebih mahal atau premium merupakan hal yang wajar. Bukan berarti bahwa emiten benar-benar sekali itu memiliki fundamental yang tidak baik ya. Fundamental dari Demas itu cukup baik, terlihat dari lokasi kerja operasionalnya bahwa mereka berada di letak yang strategis, dan kalau kita lihat dari presentasi manajemen atas hasil capaian Demas pada Desember 2023, banyak perusahaan dari berbagai segmen yang percaya untuk membangun pabriknya di kawasan industri Demas ya. Sama kita lihat seperti CJI, AAM, dan perusahaan logistik, lalu ada juga perusahaan seperti MCO, Visiantrek, RB, dan Daikin tadi yang menyumbang terbesar pada tahun 2023 dan sebagainya. Begitu juga dengan tipe komersial dari Demas yang cukup laku ya. Terlihat bahwa seperti Starbucks, Aeon, McDonald's, PA Hospital, Mitra Keluarga, dan sebagainya beroperasi di kawasan Model sekali ini. Tentu saja brand-brand tersebut dapat menjadi nilai tambah tersendiri bagi pengemudi di kawasan tersebut, sehingga mendorong pertumbuhan penjualan dari real estate atau hunian dari Demas. Selain itu, berbicara mengenai struktur kepemilikannya juga, bahwa saham Demas ini 57,28% dimiliki oleh Sinarmas dan juga 25% itu oleh Sojif Corporation, serta saham yang bergerak di masyarakat itu masih 17,72%, yang artinya posisi pemilikan masyarakat cukup kecil. Jadi masih ada ruang untuk perusahaan untuk melakukan berbagai aktivitas populasi, dan emiten dari pengendali masih mendominan. Pembahasan mengenai emiten pula tertawa sekali dengan oleh saham Demas, beserta tadi telah dimention proyeksi dividend yield yang didapatkan dan juga harga wajarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik.